Nah, cuma sekalian yang dikasih Tuhan, kalau misalnya ada yang bertanya atau kita ditanya, menurut saudara, menurut kita, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Selain Tuhan maksudnya ya. Selain Tuhan, menurut kita, menurut saudara, apa kira-kira yang paling berharga? Uangkah, pekerjaankah, jabatankah? Keluarga. Iya, keluarga yang paling berharga. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul. Keluarga merupakan harta yang paling berharga yang kita miliki. Karena itu kalau kita meyakini bahwa keluarga kita adalah merupakan harta yang paling berharga yang kita miliki, maka wajib bagi kita setiap keluarga, setiap pribadi untuk menjaga, memelihara keluarga kita. Bagaimana caranya kita menjaga keluarga? Mari kita lihat pesan firman Tuhan dalam pembacaan di pagi hari ini melalui surat Paulus kepada jemaat di Kreta melalui perantaraan daripada Titus. Ini merupakan sebuah surat penggembalaan kepada jemaat di Kreta, karena jemaat di Kreta pada saat itu hidup dalam ketidaktaatan atau tidak sesuai dengan ajaran Paulus, atau bahkan juga tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ada bagian-bagian masing-masing yang dijelaskan secara detail. Ada bapak, laki-laki tua, laki-laki muda, pemuda, bahkan hamba. Karena kita tidak memiliki hamba, saya tidak bacakan seterusnya. Ada 3 poin yang wajib kita perhatikan untuk kita dapat memelihara harta yang paling berharga bagi kita. Yang pertama, pada ayat yang kedua dikatakan, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Laki-laki tua bukan berarti aki-aki ya. Laki-laki tua bisa dikatakan laki-laki yang sudah berumah tangga dan memiliki keturunan. Jadi bukan hanya orang yang sudah lanjut usia. Karena itu mari kita cek satu persatu. Benarkah sebagai laki-laki, sebagai bapak-bapak, menjalankan peran kita untuk memelihara keluarga kita? Mari kita cek pertama. Sudahkah bapak-bapak hidup dalam sederhana? Sederhana, polos ya. Semua hidup sederhana kan? Ya, saya tidak tahu memang sederhana atau tidak tahu bergaya. Tapi ya saya yakin semua kita bapak-bapak sederhana, lolos. Yang kedua, terhormat. Terhormat dalam artian disegani, dihormati. Disegani, dihormati bukan karena kita punya segalanya, bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita orang kaya. Tapi kita dihormati, dihargai, disegani karena perbuatan baik yang kita lakukan. Bagaimana yang kedua? Dihormati, terhormat, dihormati. Lolos? Bapak-bapak lolos ini dihormati? Lolos ya? Lolos. Karena banyak juga orang yang menghormati kita, menghargai kita. Selanjutnya, bijaksana. Sudahkah kita bapak-bapak hidup dengan bijaksana? Masih tanda tanya, perlu dikoreksi. Sehat dalam iman. Harusnya kalau kita jawab iya, semua tidak bermasalah. Kalau kita semua sehat dalam iman, semuanya tidak akan bermasalah. Tanda tanya lagi, masih perlu dikoreksi lagi. 2 poin yang perlu dikoreksi. Hidup dalam kasih, saya lewat, lolos. Dan hidup dalam ketekunan. Oke lah, lolos. Ada 2 yang perlu dikoreksi, masih tanda tanya. Itu untuk bapak-bapak. Berikutnya, kita mengoreksi lagi pribadi kita untuk perempuan-perempuan tua.
oma-oma, ibu-ibu, nasihat yang perlu kita periksa satu persatu. Pertanyaan yang ketiga, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ibu-ibu, sudahkah ibu menjadi orang-orang yang beribadah? Pasti. Saya yakin kita semua ibu-ibu adalah orang-orang yang beribadah, rajin beribadah, lolos. Berikutnya, jangan memfitnah, bukan menjadi orang yang memfitnah, suka memfitnah katanya. Lewat, lolos kita. Berikut, jangan menjadi hamba anggur. Ya, saya lebih yakin lagi, kita semua lolos ini. Hamba anggur mahal, lolos. Semua kita tidak ada hamba anggur, artinya peminum. Lolos, lewat. Berikut, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Lolos ini? Apa lolos? Masih belajar, ya. Yang penting ada kemauan untuk belajar, pasti kita akan lolos. Luar biasa, ibu-ibu. Dari sekian poin hanya setengah satu yang perlu untuk dikoreksi dan terus dikembangkan. Kenapa kita harus melakukan ini? Tuhan memerintahkan untuk melakukan semua penjelasannya ada di bagian bawah. Supaya dengan demikian kita mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya dan seterusnya. Siapa itu perempuan-perempuan muda? Perempuan-perempuan muda bisa juga dikatakan sebagai rumah tangga baru, rumah tangga muda. Supaya mereka meneladani orang-orang tua untuk bagaimana mereka mengasihi suami, mengasihi anak-anak, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan seterusnya. Terakhir pemuda, pada ayatnya yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Pemuda, saudara-saudara, kita semua menguasai diri kita. Menguasai diri berarti kita menolak tawaran-tawaran dunia ini, menolak godaan-godaan dunia ini yang dapat merusak jati diri kita, yang dapat merusak nilai-nilai kekristenan kita. Sudahkah saudara dapat menjadi teladan yang baik, jujur, menjadi perenungan kita bersama? Nah, itulah cara-cara bagaimana kita untuk menjaga harta yang paling berharga bagi kita, yaitu keluarga. Ini adalah suatu bagian daripada kewajiban setiap kita sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak pemuda dan seterusnya. Punya peranan yang sama, kewajiban sama untuk memelihara, menjaga harta yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu keluarga. Saudara sekalian, jemaat yang diberkati, keluarga adalah unit yang terkecil atau bagian yang terkecil dari sebuah organisasi atau sebuah kelompok. Tapi jangan salah, bahwa lewat keluarga, peran keluarga akan sangat berdampak, akan sangat menentukan keadaan di sekitar kita. Peran keluarga akan sangat menentukan keadaan masyarakat di sekitar kita. Peran keluarga akan sangat menentukan kelangsungan persekutuan gereja. Bahkan peran keluarga juga akan menentukan daripada keberadaan bangsa dan negara kita. Karena sesungguhnya dari sebuah keluarga inilah akan memberi dampak yang luar biasa, baik bagi sekitar kita maupun bagi dunia. Itulah mengapa Tuhan perlu untuk memperingatkan, menekankan untuk pentingnya memelihara hubungan keluarga. Masyarakat yang aman, masyarakat yang damai, bahkan gereja yang kokoh, gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh, bahkan juga negara yang maju, negara yang sejahtera,
dimulai dari keluarga. Kalau keluarga baik-baik saja, kalau keluarga rukun dan damai, masyarakat juga akan aman dan damai. Gereja juga, persekutuan gereja akan terus bertumbuh semakin kuat, semakin kokoh, semakin berkati. Dan dengan demikian juga bangsa kita, negara juga ini akan hidup dalam kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian. Karena itu segala sesuatu dimulai dari keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Dan keluarga yang harmonis itu dimulai dari apa? Dari komunikasi yang baik. Apa itu komunikasi yang baik? Saudara bisa lihat kembali dalam Efesus 4 ayat ke-29 sebagai nabi tanya. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah ada perkataan-perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Komunikasi yang baik. Ada yang bilang, lidah tak bertulang, bibir tak peduli. Tetapi jangan karena itu, karena lidah tak bertulang, bibir tak peduli, maka kita seenaknya untuk mengatakan sesuatu. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan memberi kita mulut, bukan untuk mengutuk. Tapi Tuhan memberi mulut supaya kita dapat membangun, memberi semangat pada yang lemah, bukan untuk menjatuhkan atau meruntuhkan semangat. Tapi Tuhan memberi perkataan dalam mulut kita supaya kita dapat memperkatakan hal-hal yang baik, yang dapat membangun, membangkitkan semangat bagi mereka yang dalam kelemahan, memberi mereka kekuatan, memberi mereka penghiburan, bahkan memberi mereka ucapan berkat. Cuma sekalian yang Tuhan, perkataan terlihat sepele, tapi akan sangat berdampak besar, baik itu untuk meruntuhkan, menjatuhkan, maupun untuk membangun. Perkataan yang tidak baik bisa melukai, bisa menyakiti, bisa menjatuhkan, bahkan bisa membunuh. Sebaliknya, perkataan kita akan dapat memberi semangat, memberi motivasi, memberi pengharapan, memberi kekuatan dalam kelemahan. Bahkan juga perkataan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kita menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.